Kalau Kiai Wahid, kalau di kelas terus, kalau pakai ilmu dakwah itu, beliau dakwah tiga-tiganya, ya bil lisan, ya bil kitabah, ya bil hal. Bil hal dengan praktek langsung, bil kitabah dengan tulisan, bil lisan dengan ceramah, ngajar. Kalau itu tidak perlu dicari buktinya, sudah dari aktivitas beliau. Karena beliau kiai ya pasti ngajar, pasti ceramah. Tulisan-tulisan beliau banyak. Di banyak tulisan beliau pakai nama pena. Nanti yang saya sebut buku yang judulnya Mengapa Saya Milih NU, itu beliau pakai nama pena Makmum Bingung. Kan? Kemudian kadang-kadang pakai Banu Asy'ari, kadang pakai inisial AWHS. Tuh, kalian kalau mau juga pakai nama pena. Cuma buat apa nama pena, wong kalian nggak pernah nulis. Ya, kalau tulisannya banyak, kadang-kadang mengkritik apa, khawatir keselamatan, pakai nama pena. Wong kalian nulis saja nggak pernah. Jadi lakukan aktivitas di tiga hal. Kalau jago, punya kapasitas kayak beliau, bisa tiga-tiganya, ya bil lisan, ya bil kitabah, ya bil hal. Ya kalau kalian mungkin tidak sebesar itu, tapi ya bisa milih. Pak, saya ngomong tidak bisa, Pak, ya nulis. Saya nulis juga tidak bisa, Pak, ya aktivitas yang baik dicontoh biar ditiru orang. Saya tiga-tiganya tidak bisa, Pak, ya belajar. Ya, insya Allah nanti pasti bisa di salah satunya. Jadi asal modal yang awal tadi ada, niatmu sudah bagus, kamu sudah mantap, sudah relasinya juga banyak, saatnya berjuang. Jadi strategi perjuangan bisa bil lisan, bil kitabah, dan bil hal. Sekarang prinsip-prinsip dasar-dasar perjuangannya apa? Dari beliau Kiai Wahid, menurut saya ada beberapa yang harus digarisbawahi. Yang pertama apa? Menghargai akal sehat, berpikir. Jadi Islam bukan saja menghargai akal sehat, melainkan menganjurkan siapa saja untuk menyelidiki, memikirkan, dan mengupas segala ajaran yang ada dalam Islam. Hal ini dianjurkan Islam karena agama ini memberikan ajaran-ajaran yang sehat. Islam tahu bahwa ajaran-ajarannya tahan uji. Karenanya ia tidak takut ajaran-ajarannya itu diselidiki orang. Jadi saat kalian berjuang, jangan lupa akal sehatnya dipakai, termasuk dalam agama. Beragamalah secara akal sehat. Nanti apa tidak merusak agama? Jangan khawatir. Agama itu kuat. Agama itu tahan uji karena dia dari Allah. Dia tidak akan rusak kalau hanya kamu olah dengan akal sehat. Akalmu itu terbatas. Sementara kebenaran agama itu kebenaran yang final, ultimate. Dia tidak akan rusak. Dia tahan uji pasti. Maka sarannya Kiai Wahid, ya gali saja. Zaman dulu Islam itu jaya karena umat Islamnya berani. Ilmu kalam, tasawuf itu yang orang bilang ini batin loh ya, bukan diteorikan tapi dijalankan. Tapi diteorikan dengan sangat. Jadi para sufi menteorikan dengan sangat luar biasa dunia batin. Itu kemampuan mengelola akal sehat. Belum lagi fikih, belum lagi ilmu kalam, belum lagi filsafat Islam, belum lagi ilmu-ilmu macam-macam zaman dulu. Itu kenapa keberanian menggunakan akal sehat. Kalau kita hari ini kan sering takut.
Takut Pak nanti kalau iman saya rusak. Imanmu kok rusakan gitu. Dok, kamu imannya jangan KW, yang asli gitu loh, biar gak rusakan. Nanti kalau imannya runtuh Pak, apalagi itu. Dok punya iman itu yang kuat, yang teguh, yang gak gampang runtuh, gak gampang rusak. Jadi diuji oleh apapun, seperti apapun, tangguh. Termasuk oleh akalmu sendiri. Karena manusia itu kayak di Ahmad Wahid minggu lalu kan, kalau sudah tanya itu tidak bisa dihalang-halangi. Kalau sudah penasaran itu mau tidak mau dia akan tanya. Kalau dibungkam dia akan mengendap, nanti ya membuat orang gelisah. Masa iya ya laki-laki boleh kawin 4? Itu kan kamu tanya, lu kejar jawabannya. Takut apa nanti agamanya rusak? Tidak usah khawatir. Islam itu tahan uji. Carilah jawabannya. Gunakan akal sehatmu untuk melacak jawabannya. Kalau tidak berani berpikir dulu, tidak akan ada Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia. Itu karena ijtihad para founding fathers kita. Bayangkan kalau prinsipnya persaudaraan, kebebasan, dan kesetaraan misalnya, tidak ada agamanya sama sekali, tambah rame nanti. Kita punya 5, ada agamanya, ada kemanusiaannya, ada persatuannya, ada demokrasinya, ada keadilannya. Itu kan luar biasa ijtihadnya. Dari mana itu lahir? Dari akal-akal sehat, dari akal-akal yang besar. Dan itu sebenarnya tantangan buat kita. Berarti apa? Kita harus belajar cara mendayagunakan akal. Mau sih Pak saya berpikir, tapi gimana caranya mikir? Nah itu ya berarti ya belajar cara berpikir yang sehat, yang benar. Ya bisa belajar logika, belajar ilmu mantik, belajar filsafat, belajar usul fikih, belajar itu kan disiplin-disiplin akal sehat. Terus, nah hasilnya apa kalau kita beragama dengan akal sehat? Ya beragama secara rasional. Islam ibarat bibit tanaman, dia sudah sangat kuat. Ini menegaskan yang sebelumnya. Sebab agama ini tumbuh dan berkembang di masyarakat yang kering dan tandus. Islam itu lahir di Arab abad ke-6, yang tandus secara geografis, tandus secara spiritual, tandus secara moral. Biasanya bibit yang ditanam di tempat kering seringkali tidak tumbuh. Akan tetapi bibit Islam ditanam di masyarakat yang kurus dapat tumbuh dengan suburnya. Ini satu bukti bahwa Islam adalah bibit yang kuat, yang dapat tumbuh subur di tempat yang kering, apalagi di tanah yang subur seperti Indonesia ini. Jadi Arab yang situasinya seperti itu saja bisa luar biasa sejak kehadiran Islam, apalagi Indonesia. Apa sebabnya Islam menjadi kuat? Sebabnya Islam berdasarkan wahyu ilahi yang selaras dengan akal dan otak. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak terdapat agama bagi orang yang tidak berakal. Jadi ada hadis yang kurang lebih bunyinya, ad-dinu wal aklu la dina liman la aklalahu. Jadi agama itu akal, agama itu rasional. La dina, tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa menggunakan akalnya. Jadi orang yang anti akal tidak bisa dia beragama secara bagus. Jadi Islam itu cocok dengan prinsip-prinsip akal, prinsip-prinsip rasional.
Dua-duanya sebenarnya sumbernya dari Allah. Akal kita itu dari Allah dengan segala potensinya. Agama juga dari Allah untuk menuntun kita. Dua-duanya dari Allah. Tidak mungkin tabrakan. Kalau tabrakan mungkin kita kurang canggih cara kita membawa gunakan akal sehat kita. Agama itu pasti ada rahasianya secara rasional. Ladina liman la aklalahu. Tapi banyak itu Pak yang rasanya tidak rasional. Ya mungkin belum ketemu saja jawaban rasionalnya, atau model rasionalitasnya yang tidak seperti rasionalitas yang kita miliki sekarang. Saya sering menjelaskan bahwa rasionalitas kita sekarang, kalau pakai bahasanya Habermas, itu kan rasio instrumental. Jadi rasio yang sifatnya hanya alat. Itu kayak orang modern yang hanya percaya pada panca indera sama judgment positif. Kalau tidak ada fisiknya ya saya tidak percaya. Kalau tidak rasional saya tidak percaya. Itu rasionalitas modern. Padahal rasionalitas itu macam-macam. Oke, misalnya zaman saya kecil itu kalau ada luka apa itu di tangan terus malah dikasih ludah. Nah itu kan bagi yang ilmu rasionalnya setengah-setengah, dikasih ludah itu malah jijik, mau nyari obat merah apa betadin apa kan begitu. Tapi mungkin yang rasionalitasnya sudah puncak, sudah tinggi, dia bisa tahu bahwa di balik ludah itu ada zat-zat yang bisa mengobati. Nah, akhirnya sekarang ketemu rahasianya. Oh ternyata dulu orang ngasih ludah itu tidak sesederhana bahwa itu jijik terus itu, tidak. Ternyata ada rahasianya. Itu yang disebut rasionalitas. Mungkin beberapa hal dalam agama kita belum nyampe ke sana. Makanya beberapa mukjizatnya Nabi itu kan rasanya sekarang tidak luar biasa, tapi pada zamannya luar biasa. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit kusta, sakit lepra. Itu zaman itu luar biasa. Tapi zaman sekarang mungkin biasa. Kenapa sekarang rahasianya sudah ada, sudah ketahuan. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan misalnya. Mungkin kamu bisa pinjam bajunya pemadam kebakaran. Wah saya kayak Ibrahim nih, ada mukjizat ini misalnya. Nah ya, Nabi Musa bisa nyebrang laut tidak basah. Sekarang kamu juga bisa naik kapal. Jadi tidak wow lagi, tapi pada zamannya dia wow. Itu rasionalitasnya sudah nyampe. Saya lupa ya pernah baca di mana ketika tongkatnya Musa itu bisa jadi ular, itu sebenarnya ada proses rasional tapi dipercepat oleh Allah. Saya agak lupa baca di mana. Jadi kayu yang jadi ular itu logikanya mungkin kasarnya gini. Karena ada tumbuhan itu yang kayak tumbuhan jadi makanannya ular itu. Jadi tumbuhan dia bisa punya buah, buahnya dimakan ular. Nanti dari buah yang dimakan ular ini kan ularnya terus bisa melahirkan ular lagi. Jadi dari kayu bisa lahir ular lagi. Cuma proses ini dipercepat, tiba-tiba kayunya jadi ular. Itu analisis rasional tentang wahyu. Nah, ada beberapa, saya lupa bukunya. Jadi agama itu rasional. Kenapa kamu sholatnya 5 waktu? Pasti ada dasarnya, bisa kamu kejar. Apa saja gerakan-gerakan sholat itu. Ya kamu hari ini hanya ikut saja, karena mungkin kamu masih belum bisa bongkar itu. Tapi kejarlah terus. Ladina liman la aklalahu. Berpikirlah terus, belajarlah terus. Kuncinya semuanya ada pada ilmu. Maka mencari ilmu itu wajib. Oke, jadi yang kedua tadi, daya gunakan akalmu.